bersiaga dengan sungguh-sungguh, jangan lengah terhadap pencobaan yang dihadapi. Ayat 6 dan ayat 7. Kabar baik dari Timotius bahwa jemaat tetap setia dalam iman dan kasih, memberikan penghiburan besar bagi Paulus di tengah penderitaan yang ia alami. Kesetiaan mereka menjadi kekuatan baginya. Ini menunjukkan bahwa kesaksian iman yang teguh turut memberi semangat dan dukungan kekuatan bagi orang lain yang menderita. Ayat 8. Paulus menegaskan bahwa pelajaran dari hidupnya tidak sia-sia jika jemaat tetap teguh dalam Tuhan. Artinya, sukacita seorang pemimpin rohani bukanlah dalam hal-hal duniawi, tetapi dalam melihat orang-orang yang dilayaninya tetap kuat dalam iman. Ayat 9 dan 10. Paulus mengungkapkan syukur dan doanya yang terus-menerus bagi jemaat. Dia berdoa agar dapat bertemu kembali dengan mereka dan menambahkan apa yang masih kurang dalam pemahaman iman mereka. Ini mengajarkan bahwa pertumbuhan rohani adalah proses yang terus-menerus berlangsung. Ayat 11 sampai ayat 13. Paulus berdoa agar Tuhan sendiri yang menuntun mereka, menumbuhkan kasih mereka, dan menguatkan hati mereka dalam kekudusan, sehingga kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya ini menunjukkan bahwa kasih dan kekudusan adalah dua aspek penting dalam persiapan menyambut kedatangan Kristus. Aplikasi dari bagian ini kita dapat belajar beberapa hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita mau saling menguatkan dalam iman, seperti Paulus yang mengutus Timotius untuk meneguhkan jemaat di Tesalonika. Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat berjalan sendirian. Kita membutuhkan saudara seiman untuk saling menopang dan menguatkan iman dalam persekutuan orang percaya. Yang kedua, kita mau memiliki kasih yang terus-menerus bertumbuh. Kasih bukan sekadar kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagaimana Paulus yang bersukacita atas kesetiaan jemaat, kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain melalui kasih yang kita tunjukkan. Yang ketiga, kita mau hidup dalam kekudusan dan siap menyambut kedatangan Kristus. Hidup dalam kekudusan berarti menjaga hati dan pikiran kita tetap setia di hadapan Tuhan. Yang keempat, kita mau terus berdoa seperti Paulus yang tak henti-hentinya berdoa bagi jemaat Tesalonika. Doa yang terus mengalir akan semakin menguatkan kita sehingga kita dapat menjaga kesetiaan dan keteguhan iman hingga akhir hidup kita. Kesimpulan dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13, kita mengetahui bahwa hidup sebagai orang percaya harus dibangun dalam iman yang teguh di tengah berbagai tantangan kehidupan. Kita juga dipanggil dalam kasih yang terus bertumbuh serta hidup di dalam kekudusan firman Tuhan dengan saling menguatkan, saling mendoakan, dan tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Kita dapat menjalani hidup kita dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Bila kita hidup dengan iman yang teguh, kasih yang bertumbuh, dan hati yang bersih di terang firman Tuhan, supaya sambil seraya menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Amin. Masalah kami mengatur amal moderator. Melalui tempat kita memang bersyukur, mau menguhal untuk tahun memberikan panas, dalam mengatakan itu kita menang, dan berdasarkan fokus semangat motivasi kemudian Tesalonika berpikir dari kesudahan apostol mana karena fokus lalu berpikir untuk berhubung sidang berpikir tentang Allah berpikir tantangan menyeluruh Yahudi teman-teman teman-teman sekitar saya yang mengenang dari dua dengan kita ini tabay man termina na napatuloy mo na termina pagtulo to agama namin na napakalado makaduang termina to
untuk orang Kristen. Nah, ini bagaimana pemakaian ini sebenarnya? Untuk kita misalnya di sini, mungkin kita kasih yang tertutup, mungkin karena kita sudah mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk menumbuhkan kasih ya di antara jemaat kita itu bagaimana kita upayakan ini dalam konteks kedua kedua kata ini, kasih bertumbuh atau menumbuhkan kasih seperti ini. Terima kasih. Ya, ada Cuma kami baca dari ayat 3 supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kesusahan yang bagaimanakah maksud Paulus di pasal ini? Apakah sama dengan kesusahan yang kita alami sekarang ini, Ama? Itu aja pertanyaan, Ama. Pada ayat setelah GP sedikit penasaran. Mulai zaman kalau melihat nafsi ini antara pelayan dengan yang dilayani, pelayannya sedikit, pelayannya itu Paulus dengan Timotius dan kawan-kawannya paling mungkin nggak nyampe 5 orang, dan yang dilayani sedikit. Jadi bakoni makhluk sosial pada waktu sedikit, kolong itu tebal. Baik kolom sesama pelayan karena masih sedikit saling mendukung, baik kolom sesama masyarakat yang dilayani. Kita juga begitu, yang menamakan dirinya Kristen. Masih ingat saya di marga-marga masih ada yang dari Palembang dulu tahun 80-an atau awal 90-an, Mangapuli, Mamoholi dari Palembang itu sampai ke Indralaya atau ke arah sana sampai ke Betung atau ke Pangkalan Balai. Sekarang ini kalau mungkin karena banyaknya, satu week pun sudah kolong sudah tidak terasa lagi karena banyaknya atau karena bagaimana? Boleh tembak. Ya, melatih yang itu menjadi hukum, apalagi segala macam kelas berkembang, bagaimana menemukan kasih. Itu yang kedua, yaitu usia kasih itu dulu, kasih yang seperti apa yang dimasukkan dalam ayat 3 seperti itu ya. Dalam kata umum, orang itu pelayanan yang Paulus untuk Timotius, tapi waktu mereka itu sangat terbatas. Jadi belum mengenal secara akurat yang dilayani, yang sebetulnya ya kita sangat mengenal tidak. Melihat tema di Amang Silitongan, Naparjolo di Amang Silitongan, kasih yang bertumbuh dan menumbuhkan kasih, mana yang lebih penting? Kalau dipahami dari cerita epistel dan evangelium, di kondisi pelayanan, keadaan situasi jemaat yang ada pada saat itu, tidak utama di Turbuton atau yang Makina, jemaat di Tesalonika itu mereka dilayani oleh Paulus pada saat itu. Ketika kita mau tahu ceritanya, boleh mata jahat di Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17. Jadi di Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17 disimak mulana yang Makina, bagaimana Paulus itu bisa sampai ke Tesalonika. Jadi di bawah kondisi bahwa mereka menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, dan banyak orang Yunani yang ada pada saat itu yang akhirnya percaya kepada Kristus dan mau percaya. Demi bukan hanya orang-orang Yunani yang percaya, tapi tidak sedikit juga perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Artinya orang-orang Yunani yang pada saat itu menyembah berhala, tapi mereka sudah percaya kepada Kristus, sehingga keadaan itu membuat orang-orang Yunani itu menganggap kekacauan yang dibuat oleh Paulus, sehingga mereka itu dilaporkan kepada kepada pemerintahnya, kaisarnya, bahwa
Paulus ini sudah mengacaukan daerah itu sehingga Paulus itu diusir dan orang-orang yang memang tetap bertahan dengan kekristenannya mereka dianiaya. Itu ceritanya. Tapi ternyata Paulus itu kan keluar dari Tesalonika. Dia pergi di Athena. Lalu hatinya gundah gulana, gusar gitu. Dengan keadaan jemaat, bagaimana jemaat itu? Apakah mereka sudah bertumbuh? Jangan-jangan mereka ketika saya sudah pergi sebagai pemimpin, ketika mereka tidak ada lagi pemimpin, mereka itu kembali lagi imannya. Nah, itulah yang dikatakan pada ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Mereka, Paulus itu mengakui bahwa keadaan jemaat itu pasti mereka tidak bisa lagi hidup di dalam kasih. Tapi ternyata Paulus mengirimkan si Timotius. Ternyata laporan Timotius itu mengejutkan. Walaupun ternyata sebentar Paulus itu berada di Tesalonika, tapi ternyata imannya orang-orang Tesalonika itu luar biasa. Iman dengan seorang yang lain. Mereka hidup dalam kasih. Mereka saling menguatkan. Iman mereka kuat. Iman mereka tidak menjadi takut ketika harus berhadapan dengan kaisar mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena itu kabar itu menyenangkan hatinya si Paulus. Tapi tidak sampai di situ. Paulus punya kerinduan untuk dia mau melihat secara langsung, berjumpa secara langsung, karena menurut Paulus masih kurang apa yang dia sampaikan itu pada ayatnya yang ke-10. Dia merasa masih kurang apa yang disampaikan tentang firman Tuhan itu, sehingga dia pengen supaya bertemu untuk bertatap muka. Jadi kalau kita lihat cerita ini, ternyata apa yang diberitakan oleh Paulus tentang firman Tuhan itu bertumbuh. Kasih itu bertumbuh, walaupun sedikit, walaupun sebentar pertemuan itu. Ternyata pertemuan yang sebentar itu membawakan iman yang kuat. Lalu menurut Paulus itu tidak cukup hanya sampai melihat seperti itu saja, tapi harus terus menerus. Perjumpaan itu harus terus menerus. Paulus pengen terus lagi berjumpa dengan orang di Tesalonika supaya iman mereka itu semakin terus lagi bertumbuh karena tidak cukup merasa puas kalau sudah hidup dalam kasih. Sehingga kalau menurut kami apa yang Amang sampaikan tadi, mana nih yang lebih penting, kasih yang bertumbuh atau menumbuhkan kasih? Kasih yang bertumbuh itu perlu yang mengingat. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan haruslah bertumbuh. Tapi bertumbuh dalam kasih juga haruslah itu terus menerus. Sehingga Paulus mau menekankan juga melalui perikop ini, ternyata kita itu menjadi manusia yang terus haus akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu terus bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, maka kasih itu akan selalu ada. Walaupun sudah ada, terus ada dan terus menerus ada. Jadi kalau menurut kami, kasih yang bertumbuh dan menumbuhkan kasih itu adalah dua hal yang berkesinambungan. Ama setelah menerima firman Tuhan, kasih itu tumbuh, maka pertumbuhan kasih itu harus lagi dilakukan dengan selalu mendengarkan firman Tuhan. Nasihat kami, tema kalaupun yang sedikit. Terkait dengan pelayanan yang dikatakan, kalau kita menumbuhkan kasih, berarti kita menggerakkan jemaat kita. Nah, kalau dia kasih bertumbuh itu dari diri sendiri, jadi secara individual. Nah, sekarang bagaimana dengan kita menumbuhkan kasih? Memang kita harus peran kita sebagai pelayan itu kita nanti tolong kita di perkataan ini. Ya, kalau kasih yang bertumbuh memang itu juga diterangkan oleh Roh Kudus namanya, bahwa tidak mungkin manusia itu melakukan dengan sendirinya, tapi memang Roh Kudus yang bertumbuh dan berdiam sehingga manusia itu semakin mampu untuk melakukan kasih. Karena kasih itu kan sesuatu yang besar, yang berat secara iman kita lakukan. Nah, jadi kalau menurut kami ketika peranan pelayan menyampaikan itu ya besar, tapi kalaupun tidak ada pelayan pada saat itu, misalnya di kondisi ini karena Paulus sudah meninggalkan jemaat di Tesalonika, tidak ada lagi orang yang memberitakan firman Tuhan itu, ternyata Paulus dari kejauhan dia tetap berdoa untuk jemaat itu. Ternyata doa dari jauh juga punya kuasa di dalamnya.
Jadi Paulus kan berdoa. Salah satu yang mau ditekankan dalam perikop ini, Paulus itu tidak pernah berhenti untuk mendoakan jemaat. Walaupun jemaat yang sudah ditinggalkan, bukan hanya jemaat yang dia dapati. Ketika menuliskan surat ini, dikatakan bahwa Paulus itu berada di Korintus. Jadi dia tentu posisinya dia bukan berada di Tesalonika, tapi dia terus mendoakan jemaat di situ. Sehingga melalui doa itu, Roh Kuduslah yang menggerakkan jemaat itu untuk terus melakukan kasih. Oke, itu ayamnya mungkin bisa ditambahi sian akademik full-time asing. Dapat dua hon sian amat tapu bolon. Apa yang terjadi di kondisi ini pada ayatnya yang ketiga dan keempat? Masalah apa yang dihadapi? Di doa? Iya, menurut ajaran Hakim, ini ceritanya bisa kita baca di Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17. Disitulah dapat kita situasinya, keadaannya. Kenapa sampai Paulus mengirimkan surat ini kepada Timotius untuk supaya Timotius pergi ke Tesalonika. Memang ada situasinya, amat alami kondisi Paulus itu dikeluarkan, diusir dia dari Tesalonika. Ada apa? Karena dia menyampaikan tentang firman Tuhan. Ternyata orang-orang Yunani itu keberatan. Karena sudah banyak orang-orang Yunani yang akhirnya percaya kepada Kristus. Dikatakan di Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17 pada ayatnya yang ke-10. Pada ayatnya yang ke-12, Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-12, katanya perempuan-perempuan yang terkenal, yang terus laki-laki Yunani. Artinya ini berarti posisi orang-orang yang hebat di Yunani itu mereka sudah menjadi Kristen. Tentu orang-orang di situ kan keberatan. Lalu dibuatlah cerita yang mengatakan bahwa Paulus ini sudah membuat keonaran ataupun keributan, mengacaukan seluruh daerah yang berada di situ pada ayatnya yang ke-6 kalau kita baca di Kisah Para Rasul 17 itu. Nah, karena itulah menurut yang cerita itu, Kaisar itu setelah dapat laporan itu, Paulus itu diusir nih. Terus orang-orang yang masih tetap bertahan dengan kekristenannya, maka mereka dianiaya. Nah, dianiaya itulah yang membuat Paulus takut. Pada ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat, gelisah hatinya, jangan-jangan di tengah kesusahan penderitaan itu jemaat Tesalonika ini akhirnya iman mereka kembali lagi. Godaan itu, kesulitan itu, situasi itu membuat mereka meninggalkan iman mereka. Ternyata tidak. Laporan Timotius, ternyata mereka tetap setia kepada Tuhan. Masih kami damang, siang anak kiri. Saya kurang nangkap tadi ya. Paulus dan Timotius satu layanan, tetapi waktu yang mereka melayani itu hanya terbatas. Bagaimana Pak? Jumlahnya dikit. Oh itu. Ya, jadi 1 banding atau 2 pelayan dibandingkan dengan jemaat yang di Tesalonika banyak. Bagaimana nih caranya bisa sampai berita firman Tuhan itu menyebar sehingga semakin banyak orang yang percaya? Itu Oma? Bukan. Tiki ojek, saya tiki ojek luas nih, saya mau pasar Pak. Udah hilang rasa kasih. Tikiotik jemaat itu bisa di pompa. Kalau sudah banyak kayaknya nggak bisa lagi ya namanya. Kayaknya sudah mulai ada batasan-batasan lalu tidak terlalu lagi. Oh, aman ambil di lingkungan jemaat kita sekarang ini. Iya, jemaat kita. Kalau contohnya ini, tidak usah ke Maria orang. Tikiotik di Palembang ini Marga Siregar. Begitu kita kenal Marga Siregar, begitu sayangnya kita tidak pernah nanya Siregar apa perempuan. Setelah banyak sekarang sudah nanya, Siregar itu ada 4, Siregar dia mau. Begitu lain dengan kita, sama-sama Kristen ini, dan sama kita, cuma dalam hatinya kasihnya langsung ini lah. Kayaknya rata-rata di orang Batak yang saya katakan dulu. Kalau dulu tahun 80-an, mengapuli memohon sampai ke Indralaya. Sekarang cuman jarak 1 kilo aja dari rumahnya sudah nggak datang. Lihat Pak, saya coba apa ya, saya kasih kepada kado kan.
mungkin situasinya semua nanti pakai pada serega sarupa main tema nah julu molo otik dupe si hombing itu sudah masuk tuh si lebar terus kita sulit masuk semua alai dung gudang mah ya sudah ambil kumuan masing-masing lalu kenapa itu bisa seperti itu iya kan ya jadi menurut kami itu nama baik gudang tujuh rumah yang dia minat ya maka semakin dia mengambil posisi dia yang mana di peranan dia sehingga sohor di barang mungkin itulah yang menjadi bagiannya karena kalau sudah terlalu banyak tuh misalnya di dalam kumuan itu maka kan sudah tidak bisa dijangkau lagi ya Manina dan Penube apalagi mulai dijabu berarti tidak muat lagi sehingga kalau sudah semakin banyak supaya semua bisa terjangkau maka dibuatlah batasan sehingga semuanya bisa dicakup dengan lebih maksimal lagi menurut kami gitu ya Mak sehingga orang yang semakin banyak maka posisinya juga ya dikurangi lah batasan-batasannya itu supaya bisa lebih cakup lagi. Ada ditambah perlu Mak Mak mungkin kurang pas ya. Gimana saya kami melihat Mak? Sama tuh akan bertanya pada teman-teman kita final pas pertandingan deh. Nanti kita mau paling tidak tentang ini ya salah sebenarnya Di WA aja. Pembeda Kristina pas Suhi Pak yang kabar sukacita itu sebenarnya puasa itu kabar sukacita bahwa iman dari jemaat Tesalonika luar biasa bertumbuh berkembang dan juga kasihnya kemudian dinasida dotong nang haburcuon ya haburcuon holong ni roha haporsiao nah ido baritani si Timoteus tu si Paulus memang semula Rasul Paulus karena ada merasa kekhawatiran karena jemaat di Tesalonika ada diadopi, ada masalah. Jadi nanai dongono ropani dison sebagai kita jemaat Tuhan ikon odo hamuluhunutta hapor siauni halap Tesalonika hapor siaun iman yang bertumbuh berkembang sehingga dengan adanya pun tantangan nape gudang akka masalah tantangan hapor suhon alai alani dasarna hapor siauna macai luar biasa bertumbuh dan memang itu pada umumnya dasarnya tidak akan bisa dikalahkan jika iman kita kuat di dalam Tuhan. Nah demikian juga kasih di dalam hidup mereka. Imarana naik si tiruota naik si hamunota asa adong kelamatan ni kita na marhapon siyaw nasay magbigay hatani di bata at pagtungro tarbarita warni wartani kamajo tarino tu hapon siyaw warni hudiyata hudiya palibangon nang ropani luar kido warni palembang ya alai so limanang nian nang di tong-tong ni Palembang nang di sama-sama ruas jangan hanya yang di luar kita begitu mencintainya tapi yang di dalamnya kirana kurang mencintai ada nak soni orang pikir lain las ido rana nain si hamudu konota asa bertumbuh iman dan kepercayaan tai nang
marisuang haporsiauta, nang marisuang akka natapak siajari, natapak sermonan sa minggu lupa nito. Obi mahita sebagai pahalado ni Huria. Manyan masing-masing kita ada kabar sukacita di dalam diri kita masing-masing. Kemudian kedua pun memang patut kita ikut bersyukur. Ya, diajak kita dari alam sudah mau lihat si Timotius, si Paulus, kalau mau lihat itu nanti Huria menang jemaat Tesalonika. Kita juga saling, bila ada yang lebih baik yang diberikan oleh orang lain terhadap kita, baik konimoto blok karena uli nadinggan, tapi natupan yang ada. Nah, jadi ima amang siapkan saotik, lihat emak. Iya, di dalam Bibel itu Nanti mama, naik nama lalu nggak macet orang bukan orang na para di bahan sermon, tari tu holong nakido amang, molo disukun halak hita, basa olo roho tu pesta ni halak namar pestai, jujur do halak nama dok sononon, ala roibana tu pesta, jadi roho tu pesta na. Dan memang ido na masa nang disita halak batang. Leo tuau asa hulehon tuho. Molo suduro ha ido konma. Dang tuau, dang tuho tumagon. Jadi kasih tong na molo taringo tuholongi. Kenapa kita mau datang ke pesta orang? Naing taubah mindset, cara pikir kita melalui dibahen ni Apostel Paulus di Huria ala Tesalonika bahwa karena kasih alani holong nakedido inang diakones do taringo tu holongi. Jadi ya ado singkatan NATO ya, no action talking only. Jadi jangan hanya dibahas atau diperkatakan saja. Ale taulah honma, kita mulai dari diri kita sendiri. Asabui dengan holongi tubuh di Huria tahun nataha holongion. Mana perjulu. Napadua akong taring ang tutulpugon. Si Tiruodo Nabi na Apostel Pauluson bahwa dia itu menguatkan, menghibur, memberikan arahan bagi jemaat yang baru. Ala Huria na baru Huria Tesalonika di foto Apostel Paulus do macegodan do hati-hai parukilon na masa tantangan iman yang terjadi untuk orang-orang Kristen. Ale disondang masohot Apostel Paulusi mananyakon, mendukung, mendorong, memberikan semangat yang luar biasa untuk jemaat Bahima Takiru Asabui hehe nang aka huria-huria yang baru berkembang songon naong pinatorang amang preses ditiki konpen hami di distrikon nari seneni taurupi mak adong huria yang baru kebakaran adong na yang patut siurupon ikon ima taulahon asa dengan huriai bertumbuh di dalam iman, di dalam doa. Oleh karena ada kita yang sudah senior, songon Apostel Paulus sudah senior yang mendukung huria-huria yang baru bertumbuh. Moliate mak pinasama to memoderasi. Reses. Mari Bapak, ini protokol ini. Ulama di moderator alai yang botak takbur gitu kan ya orang seri menjawab jadi orang ini si tahunan penderitaan dari buat nasi beliau bisa statement ketaatan mendatangkan penderitaan. Jadi kita akan berkata kepada Yesus, kita tak mau menderita. Ada musim tua yang berkata, wah sama Jumbi jaro si tua yang bilang si tahun ini.
di jalo tohonan ini gudang penderitaan si tahu per kilo. Dan mungkin calon si tua akan menghadapi nanti ke depan. Karena memang karena akan mendapatkan penderitaan. Kita kan berharap kita melihat kepada Yesus banyak penderitaan. Untuk dari Arab ini kuliah Tesalonika, jarak orang dari takut ke Sinolus. Hidup baik dan tenang di mana, cari suhu di mana. Timotius mendapat menguatkan karena bagaimana nunggah sudah penganiayaan bahkan nunggah dia diri si untuk diskusi di wilayah Tesalonika. Beliau menyelesaikan kasus contoh amat iman berjodoh. Ini dua kasus. Jalan ini mulai bisa diri. Jadi beliau dengan dokter enak pun lama ujian tubuh dan waktu. Mudah-mudahan abang ini tidak pernah mengalami ini. Tapi saya yakin bila kasus pasti hasilnya. Dugi musik pulba dan tiara marsuak martangian mau ibu dan waktu. Ning martangian boleh. Martangian dari pulau buku. Bukan waktu. Ada orang mau buku. Itu semua kalau. Baca atau omakmu do bawa mon. Asal dia agak dia. Belum. Ay wala na ba kayo di na magyo agak tua itu wala pa kayo betul agak tua. Tapi apa ini nak tahu apa jawaban buku kalau buku demikian gimana kalau video mungkin amang ini menghadapi di tengah-tengah keluarga kalau makakai ingat dato mata itu amat positif suatu terus kedua lagi semua tantangan dari tengah-tengah keluarga tantangan siap doang dari itu ada usia tidak pada ngisi usia tua bisa ngomong sapar itu contoh ini baru ala sebuah mula kabar maka dan jumpa dalam ina ala di ulang lalu ina demikian kepada saya ini orang beda dengan yang lain dia mengutamakan cemas daripada keluarga bahkan tantangan datang dari anak-anak dia katakan kepada saya bapak enggak sayang enggak sama kalian kok enggak jemput kami. Dua hari tiga hari yang lalu saya bilang sama kalian sokot jauh lalu sok kita mau memperbaikan kondisi kita mau memberi cek kita mau renovasi dulu bagus. Benar-benar kamu orang yang bisa. Masa tadi kita berumur, so kita mau sedikit lagi. Kita mau perbaiki dulu. Walaupun sudah selesai sih kerjanya, mudah-mudahan lengkap dengan rohani. Bagaimana untuk Tuhan berdialog? Setelah Bapak menjemur bau bunga dan ulau menjemur bau kuih, ulau dinginan. Ini tantangan. Ini tantangan. Mari garing bahu. Ini
tantangan, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Yesus, tantangan pasti ada. Kita sendiri mau merenungkan ini, bagaimana tantangan ini. Tak boleh dahulu, tapi itu terjadi. Ini realita. Ketaatan mendengarkan menderita. Lebih taat, lebih kita menderita. Tak taat, tak menderita. Imam penderitaan Sida. Sida orang bersida mengikuti Yesus. Disebut dengan istri dengan orang serikat kepada rumah yang bersama. Kasih yang bertumbuh artinya kasih itu semakin kuat seiring waktu. Jadi kasih itu bukan sesaat, tapi ini bicara tentang kualitas kasih. Karena kasih tidak instan. Ini buah daripada iman. Itu sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, asa turun lahot ima hapos siaw pakirimon dohot hangolon ale nombat ke sini mau. Jadi dan instansi ale dia punya proses dan dia punya kualitas. Jadi ini artinya kasih yang bertumbuh. Semakin kuat seiring waktu. Jadi bukan sesaat. Jadi orang bicara kualitas kasih ini. Kasih itu adalah buah daripada iman. Lebih dalam kita mengimani kasih Kristus, maka kasih kita akan lebih dalam. Saya khotbah di web yang saya dan beberapa web. Saya bilang semalam saya terkesan. Begitu saya bicara tentang karang bangun, karang agung, lalu luar biasanya satu dan beberapa jemaat dari sana dia katakan kepada saya, Aman, kami tersentuh khotbah Aman kasih nomor rekening dengan dia, kami mau bantu gereja. Berapa butuh Aman? 70 juta. Sampai sekarang saya cari sudah 12.400.000. Ada yang kasih 10 juta, ada yang kasih 1 juta, 1.500.000. Ya, kami akan bantu untuk itu. Karena tidak ada lahannya, masih minjam dan rencana membeli lahan. Aku udah maaf Bang. Sebenarnya apa sih rencana Tuhan? Nanti diinginkan, nanti mau dibatang, mau didoa sepuluh. Jangan ada nanti diinginkan dibatang, mau didoa dibatang untuk kalian bangun seperti itu. Satu hal maaf, saya menerima. Maaf, tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya sudah melihat semua gereja. Ini ada 3 konsep. Ulun Dano, Bayi Meluncir, Karanggagung, dan beberapa gereja di daerah Mugu yang tidak punya gereja. Hidup baik belum tua kependidikan, ayolah. Lawan soal untuk daerah Enggano, lawan yang untuk daerah Cili, lawan soal untuk daerah Betung. Amang ini akan melayani jemaat hanya 5 kakak, 9 kakak, 10 kakak.
Aladino menumbuhkan kasih, iman, memupuk, mengembangkan, memperkuat perasaan cinta, kasih akan kepedulian. Jadi dia menumbuhkan kasih. Bukan memupuk, mengembangkan, memperkuat orang. Yang pasti amat itu adalah hubungan lebih baik kepada kita. Jadi Tuhan menciptakan hubungan kita lebih baik kepada Tuhan, maka akan dipupuk, dikembangkan, diperkuat perasaan cinta kasih kita, kepedulian kita. Kalau tidak baik hubungan kita dengan Tuhan, maaf, mustahil. Dan itulah yang terjadi sama Serika. Omongan yang terjadi bahasa diki oke baik. Ada yang kumpulan dan maka ada krisis kasih di sana. Nah, perlu harus dipertanyakan. Maaf amal. Saya selalu katakan, kalau kamu tidak boleh mendengarkan suara Tuhan, saya pastikan hubungan yang Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Begitu kasihmu redam, saya pastikan hubungan dengan Yesus dan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Mulut digaduh hubungan dengan Tuhan ini, maaf, kamu akan lebih baik dalam hidup ini. Tapi kalau tidak, saya pastikan kamu tidak akan baik. Dan ini yang terjadi di orang gereja. Saya mau tidak katakan malu. Ada satu gereja sekarang semalam sebenarnya pelayan sih bergumul, lepas semalam, tidak perlu ikut tanya tolong. Puasa terjadi, puasa dan pengiraan emosional. Ya ini, dia tidak dikontrol Yesus, dia tidak dikontrol Tuhan, tapi dia dikontrol emosionalnya gitu. Alanima, ada berdoa anda mereka bisa berfikir. Nah perjurusan lagi pakai ayat sada sampai jemput bola. Jadi pada Paulus lo perhatian penuh kasih tuakan harap dan Rosia di Tesalonika. Dia terbuka kepada jemaat. Dan ini mungkin yang menjadi pelajaran bagi kita para hamba-hambanya, para pelayan, bagaimana keterbukaan kita kepada jemaat. Sehingga jemaat terbuka. Sehingga mereka mengatakan apa yang ada di dalam hatinya, pikirannya. Maka saya memakai satu istilah yang luar biasa, sharing hope. Jadi, bukan pak kirimot ke Tunjulu, bukan pak kirimot ke Balai Bangun, bukan pak kirimot ke Sumbang Selong, bukan pak kirimot ke Kentenon, begitulah. Kalau mau takirim nilainya, value na maka bagaimana kita mewujudkan value itu, nilai itu loh gitu. Jemput bola, para halado, pelayan yang jemput bola. Saya bersyukur apabila keterlibatan, kepedulian dari semua para halado, sindua, molopai kudihu gurubi, marsai namasa itu luar biasa. Kemudian
di kebun yang dan pelayan langsung quick respon. Yang kedua, ayat 10 saat ada turun berdoa bagi Tesalonika. Minggu dan Sabtu produk pelayan tujuan di bahasa emosional. Ada orang makanya itu asal ada kalau makanya kami berilung bohang ada bohang nuan ada di dalam maupun tidak. Mardawi mahulung tidak ulung. Buat pasal dua lagi bicara ini benar-benar kita dimana ini. Dia mau tidak ada apa-apa sekarang. Terkutuk banyak. Harus betul. Kita lihat kalau nasi itu, boleh dasar lagi. Asal dulu orang. Nama orang ini. Asal dulu bangun di bagasan. Tolong pakai riwo dong harusnya. Katanya masuk semua kita nak muslim ini kata masih pakai riwo dong harusnya. Iman bahasa kami oleh ada yang berguna kopi tidak sempurna bahasa kami berguna muslim. Tidak ada yang pasal temin berita nasa Rusia. Aku saya kalau memang penjelasan yang presis. Ada yang mengenal akan 50 sada. Membalas 50 sada. Kuria mahu holongi kami. 650 sada tadi untuk ayat sada. Kuria mahu Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, di sini kami Tuhan, para hamba-Mu yang sudah Engkau berkati kami, yang boleh Tuhan izinkan kami melayani di gereja-Mu HKBP Palembang ini bersama dengan Bapak Preses Distrik 15 Sumbaksel. Terima kasih Bapak, Tuhan izinkan kami pada sore hari ini boleh berkumpul bersama untuk mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami para hamba-Mu ya Bapak, yang akan memberitakan firman-Mu. Karena itu Tuhan, firman yang sudah kami dengar
Tuhan berkatilah kami, mampukan kami mengerti terlebih dahulu, sehingga ketika kami menyampaikannya kepada jemaat-Mu, kami boleh melakukan itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu berkati kami Tuhan di dalam pelayanan, baik di pertanian maupun di ibadah minggu nantinya. Kiranya semua pelayanannya itu ya Bapa boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan seluruh kehidupan program kerja yang ada di gereja HKBP Palembang ini dan juga yang ada di distrik 15 Sumbaksel ini Tuhan. Berkatilah ya Bapa, biar dalam setiap program kerja semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Mampukan kami melayani-Mu ya Bapa dengan penuh kasihan daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu, mulai dari anak-anak yang kecil, anak-anak-Mu ya Bapa yang remaja, anak poso, jemaat-Mu juga ya Tuhan, baik juga jemaat-Mu yang lansia, janda duda, anak yatim piatu. Kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, lindungi mereka, jagai setiap umat-Mu, kasihani mereka ya Bapa, cukupkanlah apa yang mereka butuhkan, dan biarlah jemaat-Mu dalam lindungan tangan pengasihan-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berada ya Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau serahkan jemaat-Mu, kalau ada yang dalam kondisi kurang sehat Bapa, atau bahkan yang sampai harus dirawat di rumah sakit, yang rawat jalan atau yang sedang dalam masa pemulihan, Amang Sitompul, Nyonya Sinambela Boru Sianturi, Nyonya Sintua Harepa Boru Duluk Seribu, Gloria Maruli Nainggolan, Nyonya Sianipar Boru Simanjunta, Amang Napitu Pulu Boru Sihombing, Ridwan Sianipar Inang Boru Purba, Nyonya Panjaitan Boru Sitorus, Amang Aruan Boru Sinaga, Amang Pasaribu Boru Marpau, Amang Sibuea Boru Naiborhu, Nyonya Lumban Gaul Boru Manalu. Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu ini ke tangan pengasihan-Mu. Berkatilah ya Bapa, biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Tuhan, kiranya pakai setiap makanan, minuman, obat-obatan maupun alat medis di setiap perawatannya. Biarlah mereka boleh mendapatkan kesembuhan, sehat jemaat-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga mereka pakai hari-hari mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu jemaat-Mu juga yang berduka, kiranya Tuhan juga yang memberikan mereka penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu, dan biarlah pelayanan di gereja-Mu ini dan juga yang ada di distrik 15 ini juga Tuhan yang memberkati. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap pulang, boleh digoda.